Shalom kids, good morning. How are you today? Hari ini puji Tuhan kita masih bisa mulai belajar kembali di pembelajaran yang baru di hari yang baru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Lia mau mengundang kita semua untuk berdoa seperti biasa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat pagi hari yang baru yang boleh Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat tubuh yang diberkati, terima kasih buat keluarga yang masih sehat, terima kasih buat kami yang masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar Tuhan, kami mau mulai belajar. Tuhan Yesus berikan kami roh ketenangan, roh ketertiban, roh kepintaran, hikmat, supaya kami bisa menangkap setiap materi pembelajaran yang Miss Lia sampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, Tuhan jagai kami semua yang ada di rumah, jagai juga Miss Lia yang ada di sekolah, dan supaya apapun yang kami pelajari hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini anak-anak boleh disiapkan buku tematik 1B-nya. Kita sudah ada di subtema 4, boleh dibuka. Subtema 4 itu ada di halaman 125 ya. Oke, subtema 4 itu membahas mengenai gemar membaca. Wah, gemar membaca pasti kalian suka nih, ada yang suka banget membaca buku. Nah, kalau di sekolah itu kita disediakan fasilitas yaitu perpustakaan. Apa itu Miss perpustakaan? Perpustakaan adalah suatu tempat di mana berisi dengan banyak sekali buku bermacam-macam. Ada buku cerita, ada buku pelajaran, ada buku pengetahuan ya, itu semua ada di dalam perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu kalian boleh membaca apa yang kalian mau, tapi nanti kita di buku ini nih, di subtema ini kita akan belajar apa saja larangan di dalam perpustakaan, mengapa di perpustakaan tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Apa yang boleh kita lakukan di dalam perpustakaan, nah itu nanti kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 4 pembelajaran 1. Nah, coba dibuka halaman 125. Oke. Lihat di halaman 125 situ di situ ada 4 buah gambar ya, ada ayah, ada ibu, ada Kak Hadi dan Bella. Masing-masing dari mereka memegang sebuah buku bacaan. Tapi apakah yang membuat berbeda, Miss? Yang membuat berbeda adalah buku bacaan yang mereka pegang satu demi satu. Oke, sekarang Miss Lia baca dulu di bagian paling atas, lalu kalian simak ya. Keluarga Bella gemar membaca. Mereka membaca di ruang tamu. Perhatikan apa yang mereka baca. Oke, lihat yang pertama. Ayah ini baca apa nih? Coba lihat gambarnya. Ayah ini membaca koran ya. Kalau ibu, lihat ibu ini membaca apa? Membaca majalah. Kalau Kak Hadi membaca komik. Kalau Bella membaca buku pelajaran. Oke, Miss Lia jelaskan. Jadi jenis-jenis buku bacaan itu banyak sayang. Ada koran, ada majalah, ada komik, ada buku pelajaran ya. Nah, apa sih Miss bedanya dari semua ini? Nah, kalau koran dia berisi informasi mengenai berita-berita yang terjadi di dunia, di Indonesia gitu ya. Contoh misalnya ada berita perampokan, ada berita tentang bencana alam. Nah, itu semua ada di dalam koran. Biasanya kalau papa mamanya langganan tuh ada tukang koran yang suka antar pagi. Tapi sekarang karena zaman sudah canggih, jadi biasanya papa mama itu suka lihat berita itu di detik.com ya, dipakai koran online. Nah, lalu kalau majalah itu berisi tentang apa Miss? Biasanya berisi tentang mama-mama suka cari resep-resep makanan ya, suka lihat-lihat fashion baju gitu. Nah, itu ada di dalam majalah. Kalau komik itu berisi cerita yang isinya tapi ada gambarnya. Contoh misalnya komik Doraemon, nggak hanya ceritanya saja, tapi ada gambarnya juga. Lalu kalau buku pelajaran ya seperti kalian pegang sekarang, buku tematik ya, berisi informasi dan pengetahuan untuk pembelajaran. Nah, baik ayah, baik ibu, baik Kak Hadi dan Bella itu punya kegemaran buku bacaan yang berbeda-beda. Jadi kalau nanti
Terus misalnya bilang, sebutkan 3 jenis buku bacaan yang kalian tahu. 1, koran, majalah, buku pelajaran, komik, ya kan? Atau itu 4 ya. Kalau misalnya minta 3 berarti sebutkan hanya 3. Oke. Nah, sekarang buka halaman berikutnya. Oke. Di halaman berikutnya ini kita skip ya, karena ini sebenarnya ayo bercerita. Ini harusnya bercerita di dalam kelas. Jadi kita lanjut ke halaman 127. Simak di bagian paling atas, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Bella senang membaca. Membaca itu mengasyikkan. Dengan membaca kita jadi pintar. Lihat Bella membaca. Bella membaca perlahan-lahan. Bella membaca sambil mengingat. Nah, itulah bedanya sayang. Ketika kita belajar, kita hanya sekedar membaca dengan membaca sambil mengingat, itu beda. Apa bedanya, Miss? Kalau kita hanya sekedar membaca, habis itu nanti kita lupa. Tapi kalau kita membaca sambil kita mengingat, nah apa yang kita baca itu bisa kita taruh di kepala, lalu nanti kalau ada orang tanya, tadi kamu baca buku itu apa isinya? Nah, kita bisa ceritakan, iya tadi isinya tuh ini. Nah, itu namanya baca sambil mengingat. Tapi kalau membaca saja, hanya membaca saja lewat, jadi lupa gitu ya. Nah, sekarang coba lihat di bagian bawahnya, ada 5 pertanyaan. Tapi Miss Lia akan jawab ini secara lisan, jadi tidak perlu ditulis. Oke. Nomor 1, siapa yang senang membaca? Siapa tadi yang senang membaca? Namanya Bella. Bagaimana agar pintar? Agar pintar itu bagaimana seperti Bella tadi? Membaca sambil mengingat. Nomor 3, bagaimanakah Bella membaca? Bagaimana Bella membaca tadi? Bella membaca perlahan-lahan. Nomor 4, apa yang dilakukan Bella saat membaca? Yang dilakukan Bella adalah dia membaca sambil mengingat. Seperti tadi ya, jawaban nomor 2 ya. Apa yang sering kamu baca? Ayo, siapa yang di sini suka baca buku? Wih, yang suka baca buku, good. Biasanya yang dibaca apa nak? Paling buku cerita ya, buku cerita, buku dongeng. Nah, itu nggak apa-apa. Biasakanlah itu sebagai apa ya, bagus. Budaya membaca itu bagus, menambah pengetahuan, membuat kalian lancar membaca bagi yang belum bisa membaca lancar, membuat kalian jadi pas baca buku, oh ternyata dapat pengetahuan yang baru. Nah, itu fungsi dari membaca ya. Oke, sekarang lihat di bawahnya. Nah, di situ ada 2 buah gambar tentang Bella dan Dino yang sedang membaca buku. Tapi ada perbedaannya. Apakah perbedaannya? Coba lihat di gambarnya. Nih, lihat ya. Bella ini membaca tegak ya, posisi badannya benar dia. Dan dia membaca jarak mata dengan buku adalah 30 cm. Tapi coba lihat. Lihat sebelahnya, lihat Dino. Bagaimana Dino duduk saat dia membaca? Dia membungkuk. Nah, coba, misalnya udah pernah bilang ya nak, kalau membungkuk, apakah yang terjadi? Badan kita bisa sakit, tulangnya nggak bertumbuh dengan sempurna karena kita membaca membungkuk. Tapi kita harus seperti Bella, membacanya tegak, mata dengan buku jaraknya 30 cm. Tapi kalau sudah membaca seperti Dino begini, ya, lalu badannya membungkuk, apa yang terjadi? Badan dan mata kita akan sakit. Jadi tidak boleh ditiru ya, tirulah Bella. Oke, sekarang boleh dibuka halaman berikutnya nak. Nah, di halaman berikutnya kalian simak bagian paling atas ini ya. Miss Lia akan baca tentang aturan membaca. Membaca jangan terlalu dekat. Ingat, 1. Yang kedua, membaca jangan di tempat redup atau gelap. Ketiga, membaca jangan sambil tidur. Keempat, jika mata lelah beristirahatlah. Jadi aturan saat membaca, 1, duduknya harus tegak, membaca di tempat yang terang. Kalau matanya sudah capek, tidak boleh dipaksakan membaca lagi. Contoh, Miss aku tapi masih pengen baca, tapi mata aku udah ngantuk. Boleh nggak dilanjutin? Nggak boleh. Harus beristirahat terlebih dahulu, lalu besok boleh dimulai lagi dari awal ya. Jadi apabila mata kalian sudah lelah, jangan paksakan untuk membaca. Oke? Ya, sekarang lihat di bagian paling bawah sayang, di situ sudah ada 4 buah gambar. Yang di atasnya ini sudah ada jawabannya. Kita hanya tinggal menaruh di setiap garis ini
Yang mana, apakah nama buku bacaan ini ya? Oke, kita kerjakan bersama, boleh dipegang pensilnya. Yang pertama, apakah ini yang dibaca oleh ibu tadi nih, apa ini? Betul, majalah. Tulis di garis ini sayang, majalah. Oke, yang kedua, ini dibaca oleh ayah. Apakah ini? Yang berisi tentang informasi. Ya, betul, koran. Tulis di bawahnya koran. Lalu yang ketiga, lihat ini tadi dibaca oleh Kak Hadi, berisi cerita dan gambar. Apakah dia? Komik, good. Terakhir, apakah ini sayang? Ini berisi informasi pengetahuan yang biasa kalian pegang. Apa ini? Ya, buku pelajaran. Harusnya buku pelajaran ya nak. Tapi di sini karena hanya ada buku, tulis di sini bawahnya, tambahin ya nak. Buku pelajaran. Oke. Jadi ada majalah, ada koran, ada komik, dan buku pelajaran. Oke, good. Sekarang buka di halaman sebelahnya, di halaman 129. Oke, di halaman 129 kita akan menarik garis mencocokkan antara tulisan kalimat yang ada di sebelah kiri kita dengan gambar yang ada di sebelah kanan kita. Oke, gambar kalimat pertama. Bella membaca di meja. Yang mana ya? Gambar Bella membaca buku di meja yang mana? Ya, good. Tarik ke sini sayang, seret. Oke, ini ya. Hap. Lalu yang kedua, coba lihat. Nah, lanjut sekarang sayang di kalimat kedua ya. Bella membaca di tempat yang terang. Yang mana ya gambarnya? Ya, yang ketiga betul. Tarik garisnya ke sini nak, seret. Oke. Terakhir, Dino duduk tidak baik saat membaca buku. Wah, yang mana nih? Ya, betul yang paling atas. Tarik ke atas. Oke, good. Sekarang yang di bawah ini kita skip ya sayang. Ini harusnya kita praktek di sekolah, membuat sisipan atau pembatas buku. Kita langsung buka halaman berikutnya. Nah, di halaman 130 dan di halaman 131 ini kita skip ya. Jadi ini harusnya kita membuat pembatas buku ya sayang, yaitu dari daun kering. Daun keringnya ini dimasukkan ke dalam mana nih nak? Ditempel ya ke dalam karton. Lalu dia digunting, disesuaikan dengan gambar daunnya, ya kan? Lalu masukkan ke dalam plastik, lalu di strapless supaya menjadi satu, baru deh jadi pembatas buku. Tapi karena kita tidak mempraktekkan itu, jadi kita skip. Kita langsung buka halaman. Nah, ini dia di halaman 132. Boleh dibuka bukunya halaman 132. Oke. Di halaman 132 Miss Lia akan bacakan dulu di bagian paling atas, lalu kalian simak bukunya ya. Oke. Ayah dan ibu menyuruh kita belajar di rumah. Guru menyuruh kita tertib di dalam kelas. Perintah atau suruhan orang tua dan guru harus diikuti. Perintah atau suruhan orang tua dan guru baik untuk kita. Nah, kalimat perintah, lihat ya sayang di bagian ini ya. Kalimat perintah biasanya berisi suruhan atau larangan melakukan sesuatu. Oke, listen. Kalimat perintah itu berisi suruhan atau larangan. Contoh, suruhan ya, kalau kalimat suruhan gini, harus pakai kata tolong ya biar sopan. Tolong ambilkan gelas itu, atau tolong tutup pintu itu. Nah, kalimat suruhan itu nak sebenarnya serupa dengan kalimat permintaan tolong, karena kita meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Ya, tapi kalau di buku ini menyuruh ya, contohnya bangunlah pagi hari. Nah, itu suruhan juga. Bangunlah pagi hari, atau tidur jangan larut malam. Nah, itu termasuk ke dalam kata suruhan dan kata larangan. Kalau kata larangan di sini jangan minum air panas, atau jangan terlalu banyak makan pedas. Nah, itu termasuk kalimat larangan. Ya, kalau ada kata jangan dan ada kata dilarang, itu merupakan kalimat larangan. Jangan tidur larut malam, jangan banyak makan permen, jangan
makan sambal misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat larangan. Tapi kalimat suruhan itu contoh, bangunlah pagi hari, tutuplah pintu itu, apalagi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat suruhan ya. Nah, sekarang lihat nah, di bawah ini sudah ada 6 kotak ya. Di bawah ini sudah ada 6 kotak. Yang pertama, jangan tidur terlalu malam. Ini berarti termasuk kalimat larangan. Nomor 2, bacalah doa sebelum tidur. Ini kalimat suruhan. Selesai membaca, letakkan kembali buku di rak buku. Nah, ini termasuk kalimat suruhan ya, karena dikasih tahu. Nomor 4, jangan biasakan duduk membungkuk. Itu kalimat larangan. Jangan ribut di perpustakaan. Itu kalimat larangan. Nomor 6, bacalah buku di tempat yang terang. Itu kalimat suruhan. Sekarang kaitannya apa, Miss? Nah, inilah Tuan. Maaf ya, Nak, jatuh. Nah, inilah sayang, ini ada 6 gambar ya, Nak. Nah, yang pertama ini dia sudah ada nih gambarnya ya. Nomor 1 apa? Jangan tidur terlalu malam. Nah, dia dicocokkan dengan gambar. Sekarang kita mau yang mana dulu, Nak? Yang nomor 2, kita lihat ya, nomor 2. Nomor 2 ini adalah bacalah doa sebelum belajar. Yang mana, Nak? Gambar bacalah doa sebelum belajar. Coba lihat, yang mana ya? Bacalah doa sebelum belajar. Nah, ini dia. Tulis di sini nomor 2. Oke? Nomor 2. Oke. Nomor 3, lihat lagi. Selesai membaca, letakkan kembali buku di rak buku. Yang mana ya gambarnya? Selesai membaca, letakkan kembali buku di rak buku. Nah, ini dia nomor 3, tulis. Nomor 3. Oke, nomor 4. Jangan biasakan duduk membungkuk. Yang mana, Nak? Jangan biasakan duduk membungkuk. Yang mana ya? Nah, ini dia nih, nomor 4, tulis. Sekarang nomor 5. Jangan ribut di perpustakaan. Nomor 5 yang mana ya? Jangan ribut di perpustakaan. Nah, ini dia nomor 5. Terakhir, bacalah buku di tempat yang terang. Ayo, yang mana gambarnya? Nah, ini dia nomor 6. Oke. Nah, sekarang lihat di bagian bawahnya sayang. Di situ sudah ada 2 buah gambar yang sangat berbeda ya gambarnya. Berilah tanda checklist untuk posisi membaca yang baik. Ya, yang jarak mata dengan bukunya 30 cm, yang duduknya tegak, yang mana? Ya betul, gambar yang pertama ini beri tanda checklist. Lalu yang kedua betul atau salah? Salah ya, karena dia udah duduknya membungkuk, terus bacanya terlalu dekat, tidak 30 cm, jadi ini silang. Yang pertama checklist, yang kedua silang. Oke. Nah, kids, kita sudah selesai di pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Jadi hari ini kalian sudah belajar ya bahwa setiap orang itu punya kegemaran buku bacaannya masing-masing. Seperti ayah itu suka membaca koran. Koran itu berisi tentang informasi yang terjadi di Indonesia, di dunia bahkan ya. Contohnya misalnya tentang kebakaran, bencana alam ya kan, terus kerusakan. Nah, itu pencurian. Nah, itu semua ada di dalam koran. Lalu kalau ibu suka baca majalah itu berisi tentang resep-resep makanan atau fashion berpakaian ya, baju-baju. Nah, itu semua ada di majalah. Lalu kalau Kak Hadi itu suka membaca komik. Komik itu berisi tentang gambar dan cerita gitu ya. Lalu yang terakhir Bella itu suka membaca buku pelajaran yang berisi tentang informasi pengetahuan yang membuat Bella semakin pintar. Nah, seperti Bella, bukan hanya membaca tapi dia belajar mengingat setiap apa yang sudah dia baca, lalu dia taruh di kepalanya supaya dia ingat dengan baik. Oke. Nah, kalian juga belajar bahwa tadi ada beberapa kalimat suruhan dan kalimat larangan. Kalau kalimat suruhan, kita meminta orang melakukan sesuatu tapi dengan cara yang sopan, bisa menggunakan kata tolong atau bisa dengan kalimat tanpa kata tolong tapi dengan cara yang sopan. Contoh seperti tadi, bacalah doa sebelum tidur. Nah, itu kalimat suruhan ya. Kita menyuruh orang melakukan sesuatu yang baik gitu ya, atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu tanpa kata tolong juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalimat larangan adalah ada kata jangan. Jangan makan permen terlalu banyak.
Jangan makan gula terlalu banyak. Jangan tidur larut malam. Nah, itu termasuk kalimat larangan. Oke. Nah, nanti besok kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di pembelajaran 3. Hari ini jangan lupa dikerjakan tugasnya yang dikirim ke Miss Lia itu, Nak. Halaman ada. Oke. Yang dikirim ke Miss Lia itu halaman 128. Hanya itu saja karena Miss Lia mau masukin nilai bahasa Indonesianya ya. Jadi yang dikirim ke Miss Lia itu hanya halaman 128. Oke, terima kasih kids buat hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan sayur dan buah, berdoa buat Indonesia supaya segera pulih dari virus corona, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker kalau mau berpergian. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.